selamat pagi teman-temanku semua. Apa kabar? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, perkenalkan di sini saya Priska Sinaga dengan NPM 1913054026. Nah, di sini saya akan membuat tutorial daftar isi, kutipan dan daftar pustaka secara otomatis di makalah menggunakan Microsoft Word 2007. Ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan TIK yang diberikan oleh dosen Pak Ulwan. Nah, di sini pertama sekali kita buka Microsoft Word kita, kemudian buka makalah yang akan kita edit daftar isi dan daftar pustaka serta kutipannya ya teman-teman. Nah, di sini saya ada makalah berjudul The Language of Concept Formation, Ordering and Patterning. Nah, pertama sekali kita akan ubah daftar isinya ya teman-teman. Kita buat dulu nih halaman untuk tempat kita menulis daftar isinya. Kemudian kita lihat di tab home kan ada font style nih. Kita lihat ada heading 1, heading 2 ini yang akan kita gunakan untuk membuat daftar isi. Nah, adapun untuk membuat daftar isi, kita akan mengklik heading 1, heading 2. Heading 1 ini biasanya digunakan untuk judul besarnya, dan heading 2 ini digunakan biasanya untuk judul subbabnya. Misalnya kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2 itu judul besar kita menggunakan heading 1 ya teman-teman, sedangkan untuk subbab yang ada di bab 1 dan bab 2 misalnya kita menggunakan heading 2. Nah, pertama sekali kita sebelum membuat daftar pustaka dengan cara ini ya teman-teman, pertama kita blok atau pengantar yang akan kita buat di daftar isi, kemudian kita klik heading 1, klik kanan, kemudian kita klik modify. Nah, di sini akan muncul seperti gini ya teman-teman. Di sini kita akan mengubah formattingnya, jenis font, ukuran, bentuk, warna, dan tata letaknya. Biasanya kalau judul besar itu menggunakan jenis tata letak di tengah ya teman-teman, dan sedangkan untuk makalah biasanya memang menggunakan Times New Roman dan ukuran fontnya 12, untuk judulnya bold, dan untuk warna fontnya hitam. Kita klik OK. Sekali lagi, setelah kita sudah mengedit jenis fontnya, ukurannya, tata letaknya, kita klik lagi heading 1. Selanjutnya kita pergi ke daftar isi, kita blok. Di sini kita tak perlu mengedit lagi ya teman-teman font atau ukurannya, karena di sini akan sudah mengikuti seperti pengaturan pertama. Kita tinggal klik saja heading 1. Kemudian untuk judul bab 1 pendahuluan kita blok saja, kemudian klik heading 1. Untuk bab 2 kita blok lagi dan klik heading 1. Oke. Kemudian untuk judul besarnya kesimpulan, kita klik heading 1. Nah, slide terakhir itu adalah daftar pustaka, kan kita bisa masukkan di daftar isi, yaitu kita blok lagi, kita klik heading 1. Nah, sekarang kita akan mengubah subbabnya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah subbabnya. Kita blok terlebih dahulu subbab yang ada di bab 1, kemudian kita klik heading
klik kanan heading 2, terus kita klik modif. Di sini kita mengubah jenis fontnya, ukurannya, bentuk atau warna, serta tata letak. Biasanya tata letak subbab itu ada di setara kiri ya teman. Oke, kita klik oke. Nah, selanjutnya untuk subbab selanjutnya hanya kita blok saja teman-teman, karena kita sudah mengatur jenis fontnya terlebih dahulu pertama. Kemudian kita klik heading 2 saja. Untuk subbab selanjutnya juga sama teman-teman, kita blok, terus kemudian kita klik heading 2. Oke. Nah, sekarang kita ke subbab 2 ya teman-teman. Di sini juga tetap sama, kita hanya tinggal ngeblok subbab 2, kemudian kita tinggal klik heading 2 saja. Kemudian subbab selanjutnya kita blok lagi, kita klik heading 2. Selanjutnya di subbab selanjutnya kita blok saja, kemudian klik lagi heading 2, begitu seterusnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita pergi ke daftar isi yang akan kita buat ya teman-teman. Di sini kita klik di bawah daftar isi yang akan kita buat. Kita pergi ke tab reference. Nah, lihat ada table of contents. Di sini ada table of contents. Kita klik. Kemudian di sini kita akan dibuatkan pilihan bentuk daftar isi seperti apa yang akan kita inginkan. Nah, yang akan saya buat yaitu automatic table 1 ya teman-teman. Kita klik saja dan secara otomatis daftar pustaka kita akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal di blok dan dihapus. Oke. Nah, daftar isi kita udah selesai teman-teman. Gampang kan cara membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Ini juga bisa membantu kita untuk membuat makalah ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kutipan di Microsoft Word. Nah, ketika kita membuat makalah, kita kan membutuhkan sumber gitu ya teman-teman, atau ada membuat perbandingan yang akan kita buat di makalah kita. Nah, di sini kita akan membuat cara bagaimana membuat kutipan secara otomatis di makalah dan daftar pustaka di makalah. Nah, di tutorial kali ini kita akan membuat kutipan dari beberapa sumber yang nanti akan secara otomatis menjadi daftar pustaka. Nah, biasanya kan di makalah kita membutuhkan kutipan dari makalah orang lain ya untuk mendukung informasi dari makalah kita, untuk mendukung kebenaran dari makalah kita. Misalnya di sini saya ingin membuat kutipan tentang pengertian literasi sederhana. Nah, di sini pertama sekali kita akan mengklik tab reference dan lihat ada citation and biography. Nah, untuk membuat kutipan dan daftar pustaka, kita akan mengklik manage sources. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini di sini nanti akan terlihat nama kutipan yang akan kita ambil. Ini masih kosong kan teman-teman, kita klik new. Kemudian di sini ada tampilan seperti ini nih. Di type of source ini akan memuat pilihan. Nah, kutipan dari mana yang kita ambil? Ada apakah kita ngambil dari jurnal,
dari buku atau book selection, jurnal artikel, artikel in a brochure. Misalnya kalau kita ngambil kutipannya dari buku, kita klik buku di sini ya teman-teman. Kalau kita ngambilnya dari jurnal artikel, kita klik jurnal artikel, atau kita membuat dari conference atau report dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengambil kutipan dari website. Nah, sini akan saya ketik website, dan di sini kita akan menulis nama penulis dari website tersebut. Kita klik edit. Di sini adalah nama terakhir penulis, dan di sini nama awal penulis. Kita lihat lagi. Nah, di sini makalah yang kita ditulis oleh Sevima. Oke, sini Sevima. Kalau misalnya di website itu ada penulis lebih dari 1 atau 3 misalnya, kita hanya menambah klik N. Di sini kita akan menulis, misalnya ada penulisnya namanya Fitri Wahyuni, berarti Wahyuni Fitri. Kalau misalnya ada 3, kita tambah lagi, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita tinggal klik OK, dan untuk nama halamannya itu Dunia Kampus, webpage Dunia Kampus, dan nama websitenya adalah Sevima. Sevima. Tahun, untuk tahunnya 2020, bulan 10. Tahun 2020, bulan 10, tanggal 14, dan tanggal akses itu tanggal 7, tanggal 4. Ini adalah tahun 2021, bulan 7, tahun tanggal 4, dan URL-nya akan kita salin di sini ya teman-teman. Oke, kita klik kanan copy, dan kita klik di sini, tinggal paste. Kita tinggal klik OK ya. Nah, otomatis kutipannya akan muncul seperti ini ya teman-teman. Dan untuk daftar pustakanya akan seperti ini nih. Oke, ini adalah contoh kutipannya, dan ini adalah contoh daftar pustakanya. Oke, selanjutnya kalau kita mau menambahkan dari jurnal lain misalnya kan, kita tinggal klik new saja, seperti itu ya teman-teman. Kita klik new. Ini kita klik dulu. Kita close, kemudian kita klik ini insert citation untuk kutipannya. Kita klik. Oke, muncul kan teman-teman untuk kutipannya. Selanjutnya, kalau kita mengambil kutipan dari jurnal artikel misalnya seperti ini.
analisis tahapan perkembangan dan membaca. Misalnya kita menggunakan ini untuk makalah kita, misalnya di TK. Misalnya kita mengambil kutipan ini, kita paste, dan di TK Asah masih sangat kurang optimal perkembangan membacanya. Nah, kutipan ini kita bisa ambil dari jurnal. Nah, kita kembali lagi ke manage search, kemudian klik new. Nah, di sini kan kita tadi mengambilnya dari jurnal artikel ya teman-teman. Kita ubah tipe of source-nya jadi jurnal artikel. Kemudian untuk nama penulis kita edit. Untuk nama penulisnya adalah Ana Widya Stuti. Oke. Nama terakhirnya adalah Widya Stuti dan nama depannya adalah anak. Seperti biasa, kalau bisa penulisnya lebih dari satu, kita tinggal klik N aja ya teman. Mau ada 10 tinggal klik N aja. Di sini kan kita tulis nama penulis pertama, kedua, dan selanjutnya. Terus kita klik OK saja. Sudah muncul nama penulis, kita akan menulis judul jurnal, yaitu analisis tahapan perkembangan dan membaca stimulasi ini. Ini adalah judul jurnal. Kemudian kita tinggal tempel di sini. Untuk nama jurnalnya yaitu Pedagogia. Tahun 2018. Oke, sini kita klik show. Di sini akan dibuat nih tanda merah ini, kita berarti wajib ya untuk mengisinya. Untuk page-nya ini ya teman-teman, 1. Oke, kita klik selanjutnya ke bawah. Oke, selesai. Kalau hanya ada itu ya nggak apa-apa, yang penting yang ada tanda merahnya harus wajib diisi ya teman-teman. Kita kemudian klik OK dan akan muncul seperti ini. Ini adalah kutipannya dan ini adalah daftar pustakanya secara otomatis. Kita klik close, dan di sini kita akan klik insert citation, kemudian klik Widya Stuti ini ya teman-teman ya. Oke, akan muncul kutipan seperti ini. Nah, untuk membuat kutipan sudah jelas ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Nah, karena daftar pustaka secara otomatis, kita hanya mengklik ini saja teman-teman. Buat kalau arahkan kursor di tempat penulisan daftar pustaka yang akan ditulis, kemudian klik referensi lagi, kemudian kita di sini pilih bentuk atau jenis daftar pustaka seperti apa yang kita butuhkan. Ada apa, Chicago, name sort, title sort. Nah, di sini saya akan menggunakan apa. Kemudian untuk daftar pustakanya kita klik
biograph dan kemudian klik biografi. Nah, di sini otomatis terbuat daftar pustakanya ya teman-teman. Jadi misalnya kalau stylenya kalian ingin mengubah ya tinggal ubah saja seperti ini. Style otomatis akan berubah seperti ini. Hanya kita akan memilih bagaimana bentuk atau style daftar pustaka yang kita butuhkan. Oke. Ini kita hapus. Nah, begitulah cara untuk membuat daftar pustaka dan kutipan secara otomatis di Microsoft Word 2007. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sampai akhir. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.